Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo mahasiswa lintas terbuka yang saya banggakan. Pada pertemuan kelima atau di sesi kelima ini, dalam mata kuliah tugas akhir program, saya selaku tutor Bapak Ibu ingin menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, membahas tentang pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Pembelajaran kreatif dan produktif merupakan model yang dikembangkan dengan mengacu kepada berbagai teori atau pendekatan pembelajaran yang diasumsikan bahwa meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Teori dan pendekatan tersebut antara lain belajar aktif, belajar kreatif, belajar konstruktif, serta belajar kolaboratif dan kooperatif. Karakteristik penting dalam setiap teori atau pendekatan tersebut diintegrasikan sehingga menghasilkan satu model yang memungkinkan siswa mengembangkan kreativitas serta menghasilkan suatu sebagai produk yang bersumber dari pemahaman siswa terhadap konsep yang sedang dikaji. Pembelajaran aktif ialah belajar hanya jika siswa aktif, dalam arti siswa terlibat optimal secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa tidak menjadi penonton yang selalu menerima pertunjukan yang disuguhkan oleh guru, tetapi menjadi pelaku utama dalam pembelajaran. Pendekatan konstruktivisme, asumsi dasarnya adalah pembelajaran harus menekankan pada pembentukan makna oleh siswa karena belajar mensyaratkan self-regulation and building of conceptual structure through reflection and abstraction. Yang selanjutnya adalah siswa harus mampu mengkonseptualisasikan pengetahuan melalui refleksi dan abstraksi. Siswa harus mendapat kesempatan yang luas atau memadai untuk menjelajahi lingkungan sumber belajar yang memungkinkan terjadinya interaksi. Belajar kooperatif dan kolaboratif mempunyai dampak penggiring dalam hal membentuk kemampuan bekerja sama, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Bekerja dalam kelompok memungkinkan para siswa berbagi informasi dan pengalaman, meningkatkan keterampilan bersosialisasi dan berkomunikasi antar pribadi, serta mengembangkan kepekaan. Belajar kooperatif menuntut kerja kelompok dalam bentuk tatap muka dengan kegiatan yang lebih terstruktur serta berdiskusi dalam kelompok kecil, sedangkan belajar kolaboratif lebih leluasa karena belajar dalam kelompok besar. Dalam pengerjaannya, tugas tetap secara independen. Prinsip penerapannya adalah perubahan pola pikir atau mindset, pemahaman konsep yang benar, keyakinan pada potensi siswa, kreativitas, kurikulum yang fleksibel. Prinsip pola pikir mindset apa itu? Guru yang mulanya menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber bagi siswa, kini berubah menjadi guru sebagai fasilitator yang wajib menyediakan kondisi belajar yang memungkinkan para siswa mampu melakukan eksplorasi, interpretasi, dan kreasi sehingga menghasilkan produktif yang kreatif. Tugas utama guru bukan lagi mengajar, tetapi memfasilitasi terjadinya belajar pada siswa. Pemahaman konsep yang benar, guru hendaknya mempelajari dengan cermat hakikat model pembelajaran kreatif dan produktif, serta mengadakan atau latihan mensimulasikan langkah-langkah penerapannya sehingga
sempurna dalam penyampaian konsep dan tercapainya kompetensi siswa. Prinsip-prinsip keyakinan pada potensi siswa. Yang pertama, keyakinan terhadap kemampuan siswa membuat guru percaya dan mau mengubah paradigma yang menganggap guru sebagai sumber informasi satu-satunya. Yang kedua, peran guru bukan lagi sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu kepada siswa, tetapi sebagai fasilitator dan motivator yang menyiapkan kondisi belajar yang kondusif sehingga mampu mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai eksplorasi dan diskusi. Prinsip kreativitas itu apa? Yang pertama, kreativitas sangat dituntut, terutama dalam merancang berbagai kegiatan dan sumber belajar yang dapat dimanfaatkan pada tahap eksplorasi dan interpretasi. Yang kedua, makin kreatif seorang guru, makin kaya variasi kegiatan yang dapat dirancangnya sehingga makin kaya variasi sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Prinsip kurikulum yang fleksibel itu apa? Yang pertama, dengan pengorganisasian kurikulum secara fleksibel, perhatian guru dan siswa dapat difokuskan pada topik-topik yang memerlukan kajian intensif sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Topik juga dikaitkan dengan perkembangan minat dan kebutuhan dalam lingkungan sekolah. Demikian penjelasan saya pada proses pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Dan tak lupa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka untuk mengisi absensi kehadiran dan jangan lupa untuk ikut berdiskusi dan juga mengerjakan tugas yang sudah disediakan di RLDUT. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke email yang sudah saya sertakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.